Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir di layar televisi Anda, tentunya dalam program kesayangan Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi seputar kota Parepare akan segera kami hadirkan untuk Anda, tentunya bersama saya Erni Rusdin. Saya Johar Manikam, dan pemirsa, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, penyebaran coronavirus saat ini tidak dapat dianggap sepele. Jumlah kasus setiap harinya terus mengalami peningkatan. Olehnya itu, sejumlah pihak terus melakukan upaya penanggulangan. Salah satunya jajaran Polsek Ujung Polres Parepare gencar melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat sambil membagikan masker secara gratis. Mengingat kasus COVID-19 yang hingga saat ini belum reda, jajaran Polsek Ujung Polres Parepare gencar melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Sosialisasi yang dilakukan oleh polisi ini menyasar para pengguna jalan yang kerap terlihat banyak yang tidak menggunakan masker. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di jalan protokol yang menjadi pusat keramaian di kota Parepare, seperti yang dilakukan di Jalan Baumasepe, kota Parepare pada Rabu 9 September 2020. Personil Polsek Ujung yang dipimpin oleh Panit 1 Binmas Polsek Ujung Ibda Hamka menggelar razia terhadap pengendara yang tidak menggunakan masker. Selain memberikan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan, para polisi ini juga membagikan puluhan masker kepada para pengendara yang terciduk tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Akhir-akhir ini, karena meningkatnya penambahan warga yang kena virus corona, jadi kami dari Polsek Ujung dengan gencar-gencarnya melakukan penertiban dan mensosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa corona ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kami melaksanakan himbauan di jalan sekaligus menurunkan beberapa teman-teman, rekan-rekan dari kepolisian. Jadi kalau ada warga yang tidak memakai masker, kami berhentikan, kemudian kami memberikan sosialisasi sekaligus memberikan masker dan menghimbau kepada mereka agar menyampaikan ke keluarga supaya jangan underestimate, jangan menganggap remeh bahwa corona ini masih bertambah. Hal ini juga dilakukan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa pada tanggal 24 September 2020 mendatang akan diterapkan Perwali Kota Parepare, dan bila kedapatan tidak menggunakan masker, maka tidak lagi akan mendapatkan masker, melainkan denda puluhan ribu karena melanggar protokol kesehatan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pengurus Forum Anak Kota Parepare periode 2020-2021 dilantik oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim. Pelantikan ini dilaksanakan bertepatan pelaksanaan acara peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Parepare tahun 2020. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim melantik pengurus Forum Anak Kota Parepare atau Fakta Pare periode 2020-2021. Pelantikan ini dilaksanakan bertepatan pelaksanaan acara peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Parepare tahun 2020 di Gedung Balai Ainun Habibie pada Selasa 8 September 2020. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim dalam sambutannya berharap melalui forum anak ini, anak-anak di Kota Parepare bisa terus berkreasi dan menyuarakan gagasan kritisnya terkait ragam masalah yang dihadapi, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Namun demikian, kita tetap berharap anak-anak tetap aktif dan berdaya menyuarakan gagasan-gagasan kritisnya terkait ragam masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi COVID-19. Wawali juga berharap Forum Anak Kota Parepare dapat menampung aspirasi, suara, dan keinginan anak sehingga mampu mengembangkan bakatnya dalam mendukung proses pembangunan di Kota Parepare. Pemerintah daerah berkomitmen memenuhi hak-hak anak sebagaimana amanat konstitusi. Komitmen ini diperkuat dengan melibatkan peran anak-anak di Kota Parepare yang tergabung dalam Forum Anak sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan setiap permasalahan anak.
Andi TV Peduli mengabarkan. Untuk meningkatkan kedisiplinan dalam rangka mewujudkan Kota Parepare yang nyaman, DPRD Kota Parepare melakukan sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang ketertiban umum, yang mana di dalamnya memuat terkait tertib pemeliharaan hewan dan juga gelandangan yang kerap kali menjadi keluhan masyarakat. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Parepare melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang ketertiban umum di Hotel Pariwisata pada Selasa 8 September 2020. Selaku pemateri dalam sosialisasi Perda tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Kota Parepare Asmawati Zainuddin dan Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Parepare Prasetyo. Melalui sosialisasi tersebut, Sekretaris Dinas Satpol PP Kota Parepare Prasetyo menjabarkan beberapa hal yang menyangkut ketertiban umum. Salah satunya adalah tentang larangan gelandangan. Bantu saya dalam melaksanakan ini. Bantunya apa? Tidak memberi. Kenapa saya katakan tidak memberi? Karena uangnya itu Bu dipakai isoplen. Malamnya itu kita selidiki, kita turun. Ternyata mereka isoplen di taman rotasi, di tempat PS PlayStation, mereka isoplen di situ. Itu uang yang digunakan. Bayangkan kalau uang yang kita kasihkan dipakai itu, berarti kan sama kita memfasilitasi mereka untuk mengisoplen. Lebih baik kita sumbangkan ke masjid atau ke yatim piatu. Itu Bapak Ibu. Saya tidak melarang, tapi coba kita pikirkan kembali. Sama saja kalau kita memberi, artinya kita menyetujui, sepakat dengan perbuatan anak-anak itu. Ini terorganisir. Selain mengatur tentang larangan gelandangan, Perda Ketertiban Umum ini juga mengatur tentang tertib pemeliharaan hewan, yakni setiap pemilik hewan berkewajiban menjaga hewan peliharaannya dan menjamin agar hewan peliharaan tidak mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan. Selain Perda Ketertiban Umum, melalui sosialisasi tersebut juga dijabarkan tentang Peraturan Wali Kota atau Perwali Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Parepare. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rapat paripurna digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare yang dihadiri oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dengan agenda penyerahan inisiatif 3 rancangan peraturan daerah di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Parepare. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan inisiatif 3 rancangan peraturan daerah di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Parepare pada Rabu 9 September 2020. Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu SSOS didampingi Wakil Ketua Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Yaitu penyerahan 3 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Parepare masing-masing. 1. Rancangan peraturan daerah tentang kearsipan. 2. Rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan. 3. Rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal dan tata kelola perizinan. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pasal 120 ayat 1 huruf C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 19 orang, maka rapat paripurna dapat dibuka secara resmi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-35 masa persidangan ke-1 tahun sidang kedua tahun rapat 2020 saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. 3 Perda inisiatif tersebut yakni Perda inisiatif tentang kearsipan, Perda inisiatif tentang kepemudaan, dan Perda inisiatif tentang penanaman modal dan tata kelola perizinan.
Sebelumnya, masing-masing komisi memberikan penyampaian penjelasan Ranperda, yakni penyampaian penjelasan Ranperda tentang kearsipan disampaikan oleh Dr. Randa Haja Asmawati. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh organisasi dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip yang tercipta harus dapat menjadi identitas, memori, sumber informasi, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat. Penjelasan Ranperda tentang kepemudaan disampaikan oleh Haja Musdalifah Pawe SH. Atas nama Komisi 2 DPRD Kota Parepare, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan Ranperda Inisiatif Komisi 2 DPRD Kota Parepare tentang kepemudaan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Sehubungan dengan upaya pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan yang di dalamnya termasuk aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pemuda yang berakhlak mulia, cerdas, tangguh, mandiri, dan profesional, sehingga dalam menjalankan fungsi strategisnya sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara, kontrol sosial penyelenggaraan pembangunan, dan sebagai tulang punggung dalam proses pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan bangsa ke depan. Sementara, penjelasan Ranperda Inisiatif tentang penanaman modal dan tata kelola perizinan disampaikan oleh Haja Apriani Jamaluddin. Yang di dalamnya termasuk aspek kebijakan penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pemberian insentif, dan kemudahan penanaman modal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya akselerasi dan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Yang pada gilirannya demi mencapai tujuan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sebagai bentuk sinergi di bidang informasi pemberitaan kinerja yang dilakukan serta silaturahmi dengan Komandan Kodim yang baru, Kodim 1405 Malusa Tassi melakukan pertemuan dengan sejumlah awak media. Komandan Komando Distrik Militer 1405 Malusa Tassi, Letkol Korps Zeni Arianto Wibowo menjalin sinergitas dengan cara bertatap muka dan bersilaturahmi bersama insan pers baik dari media cetak, online maupun elektronik di wilayah Kota Parepare. Acara tatap muka dan silaturahmi antara Kodim 1405 Malusa Tassi dan para jurnalis ini berlangsung di markas Kodim 1405 Malusa Tassi. Komandan Komando Distrik Militer 1405 Malusa Tassi, Letnan Kolonel Korps Zeni Arianto Wibowo dalam sambutannya mengatakan, selama mengemban tugas negara, dirinya hanya berharap agar dedikasinya dapat bermanfaat bagi siapapun, baik di lingkup kecil maupun di lingkup besar. Dalam kesempatan itu, Dandim juga mengajak awak media untuk menjalin sinergi di bidang pemberitaan, yakni mengekspos berbagai kinerja positif yang dilakukan oleh jajaran Kodim 1405 Malusa Tassi. Tujuan kami juga ya mempererat silaturahmi, kemudian ya tukar-menukar informasi lah ke depan. Nah, kami Kodim ini ya, punya wilayah yang cukup besar. Tentu saja banyak kejadian-kejadian di wilayah kami, apalagi Kodim 1405 ini punya dua wilayah, Kota Parepare dan Kabupaten Baru. Kegiatan tersebut berlangsung ketat dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ketua DPRD Kota Parepare, Haja Andi Nurhatina Tipu Esos memimpin langsung rapat paripurna terkait penandatanganan nota kesepakatan MOU KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2020. Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna terkait penandatanganan nota kesepakatan atau MOU KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD pada Rabu 9 September 2020. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu SOS didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Rahmat Samsu Alam SH yang dihadiri langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH serta Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim serta turut dihadiri para anggota DPRD Kota Parepare, para asisten, Kepala OPD dan Lurah Sekota Parepare melalui virtual. Yang terhormat Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Parepare, yang saya hormati Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Wakil Wali Kota Parepare, para asisten, staf ahli, kepala SKPD, para kawan, camat dan lurah, serta insan pers hadirin yang sama kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan acara penandatanganan nota kesepakatan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2020. Dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada anggota Dewan atas akhir dari tahap pembahasan rancangan anggaran KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020. Yakni penandatanganan nota kesepahaman KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Dewan yang terhormat. Seiring dengan itu, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat, karena pada hari ini kita telah sampai pada tahap akhir pembahasan rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 dari berbagai tahapan pembahasan yang telah kita lakukan. Ucapan terima kasih lebih khusus saya sampaikan kepada Ketua dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun tim anggaran pemerintah daerah yang telah bekerja secara maksimal untuk merampungkan pembahasan rancangan KUA PPAS tersebut. Saya sangat memahami bahwa dari berbagai tahapan pembahasan yang telah dilakukan tentu cukup melelahkan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Muhammad Rahmat Samsu Alam menyampaikan laporan hasil rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020. PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut. 1. Rapat paripurna dalam rangka penyerahan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020. 2. Rapat Badan Anggaran dalam rangka pembahasan KUA PPAS pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 bertempat di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Parepare. 3. Rapat Badan Anggaran dalam rangka lanjutan pembahasan KUA PPAS hari Senin tanggal 7 September sampai dengan Selasa 8 September tahun 2020 bertempat di ruang Badan Anggaran. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Angka Romawi 2 hasil pembahasan. Berdasarkan pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2020 disepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Menyepakati plafon anggaran KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. 2. Meminta kepada pemerintah daerah dapat memperhatikan beberapa catatan rekomendasi dan perbaikan yang diberikan pada rapat konsultasi Badan Anggaran dengan komisi-komisi DPRD Kota Parepare. 3. Menyetujui beberapa perubahan pendapatan dan belanja
sehingga Kua PPS perubahan APBD tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah sebesar 803.276.716.015 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah sebesar 142.328.603 rupiah. Pajak daerah sebesar 33.291.166.000 rupiah. Retribusi daerah sebesar 6.888.780.000 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 8.670.545.436 rupiah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 93.936.837.167 rupiah. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, polisi menahan 2 orang yang diduga pelaku pengeroyokan. Dari keterangan yang didapatkan, kasus ini bermula karena adanya kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Kasus penganiayaan kembali terjadi, kali ini melibatkan anak di bawah umur. Terkait kasus tersebut, kini polisi dalam hal ini Polsek Ujung Polres Parepare telah menahan 2 orang yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan yang terjadi pada hari Minggu kemarin di Jalan Lasiming, Kota Parepare. Kedua pelaku yang sebelumnya ditahan di Polsek Ujung kini dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Parepare untuk ditindaklanjuti karena diketahui kedua pelaku masih di bawah umur. Dari keterangan polisi, kasus ini bermula ketika korban datang ke sebuah pos ronda di Jalan Lasiming dan menanyakan sepupunya yang telah lama meninggalkan rumah. Namun karena adanya kesalahpahaman antara pelaku dan korban, akhirnya pengeroyokan terjadi dan korban mengalami luka lebam pada bagian kepala. Itu ada warga di sini di Jalan Lasiming itu melapor di Polsek bahwa dia telah dianiaya. Hanya anggota kami yang jaga pada saat itu dipimpin SPKT sama dengan piket Reskim itu mendatangi TKP. Betul terjadi penganiayaan, sehingga tapi pada waktu saat anggota mendatangi TKP para pelaku itu tidak ada, sudah melarikan diri. Kemarin itu waktu ada luka-luka memar di bagian wajah, ya mungkin kena pukulan barangkali tangan, ini bengkak di situ di pipi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Saya Erni Rusdin, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.